Halo semuanya, nama saya Sriana Romita dengan NPM 1842006 dari Universitas Internasional Batam Program Studi Akuntansi. Video ini saya buat untuk keperluan ujian akhir semester mata kuliah Statistika Penelitian. Jadi di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menguji data analisis regresi logistik dengan aplikasi SPSS. Untuk variabel dependen saya adalah kualitas audit, dan untuk variabel independen saya adalah konsentrasi kepemilikan direktur, ukuran dewan, dewan direksi independen, dan komite audit. Serta variabel kontrol saya ada ukuran perusahaan dan leverage. Berikut adalah videonya. Jadi langkah pertama kita menguji data itu kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita tekan New Dataset dalam kolom New Files. Ini. Setelah itu akan muncul tampilan kosong seperti gini karena kita belum import data. Jadi untuk import data, kita pilih File, kemudian Import Data, dan Excel. Kemudian kita memilih file Excel yang mau dilakukan pengujian data dengan catatan data yang di Excel itu bersifat past value atau tidak ada formulanya. Kemudian kita klik open. Setelah itu akan muncul tampilan Read Excel File, kemudian kita langsung tekan OK aja. Nah, jadi data kita akan muncul di bagian data view ini, kemudian kita tekan pada bagian variable view. Kita mengubah nama variabel menjadi X untuk variabel dependen dan Y untuk variabel independen dan kontrol. Kita bisa ubah juga menjadi singkatan. Jadi di sini saya ubah menjadi Y dan X. Kemudian tahun ini leverage. Kemudian kita tentukan cara pengukurannya pada kolom measure ini. Untuk variabel ukuran dewan itu pakai scale. Untuk kualitas audit kita pakai nominal. Terus karena kualitas audit kita merupakan variabel dummy, maka klik titik 3 ini pada kolom values hingga muncul dialog value labels. Setelah itu kita memberi kode value 1 dan labelnya Big 4. Kemudian kita tekan add dan value 0, labelnya non Big 4. Tekan add dan klik OK. Setelah itu kita bisa kembali ke bagian data view untuk memulai pengujian data. Jadi yang pertama kita mau uji outlier. Jadi outlier itu adalah pengamatan yang memiliki simpangan yang cukup jauh dari rata-rata atau secara nyata berbeda dengan data yang lain. Di sini kita menggunakan metode Z-score. Itu merupakan nilai standarisasi masing-masing data yang juga menunjukkan ukuran simpangan masing-masing data terhadap rata-ratanya. Ini karena sampel kita lebih dari 80, kriterianya adalah jika banyak sampel lebih dari 80, maka pengamatan dengan Z-score lebih dari 3 atau lebih kecil dari -3 itu adalah outlier. Jadi untuk pengujian outlier yang pertama kita pilih analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian kita pilih descriptive. Ini. Setelah itu kita masukkan variabel kualitas audit.
konsentrasi kepemilikan, kepemilikan direktur, ukuran dewan, dewan direksi independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage ke dalam kolom variables. Kemudian kita checklist Save Standardized Values as Variables. Kemudian kita klik OK. Ini outputnya kita abaikan. Kita kembali ke bagian data view. Di sini kita lihat. Nah, jadi di sini ada muncul variabel baru yaitu Z-score dari variabel tadi. Ini Z-score dari kualitas audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan direktur, ukuran dewan, dewan direksi independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage. Kemudian kita menghapus data dengan nilai Z-score-nya lebih dari 3 atau kurang dari -3. Ini bisa dengan cara klik kanan pada kolom Z-score ini, seperti gini. Klik kanan, kemudian kita bisa pilih Sort Ascending atau Sort Descending. Ascending itu merupakan mengurutkan data dari angka terkecil ke terbesar. Seperti gini. Kemudian untuk Descending, mengurutkan data dari angka terbesar ke terkecil. Jadi kita mulai dari ascending dulu. Ini tidak ada data outlier. Ini juga tidak ada. Kemudian kita next. Nah, jadi ini nomor 1 sampai 4 ini merupakan data outlier. Kita bisa hapus dengan klik kanan, kemudian tekan clear. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi ini ada 5 data merupakan outlier. Setelah itu untuk Z-score lainnya, kita menggunakan cara yang sama untuk menghapus outlier. Ini ada 3, jadi kita klik kanan dan clear. Setelah itu lanjut. Ini 1. Ini ada 2. Ini ada 10. Kita clear. Ini ada 7. Nah, jadi ini adalah data setelah kita hapus outlier. Kemudian kita bisa lanjut ke pengujian statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif itu adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna berupa jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Dalam data tersebut terdapat 2 jenis data berdasarkan sifat. Variabel kualitas audit kita merupakan data tipe kualitatif, sedangkan konsentrasi kepemilikan, kepemilikan direktur, ukuran dewan, dewan direksi independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage merupakan data bertipe kuantitatif. Pertama kita uji yang data kuantitatif. Jadi caranya adalah kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita pilih descriptive. Hingga muncul tampilan deskriptif ini, kita masukkan variabel konsentrasi kepemilikan, kepemilikan direktur, ukuran dewan, dewan direksi independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage. Ke dalam kolom variabel ini, kemudian pada option ini kita tekan, maka akan muncul tampilan dialog box ini. Kita beri tanda checklist
pada mean, sum, standard deviation, variance, range, minimum, dan maksimum. Kemudian kita continue dan klik OK. Ini adalah hasil outputnya. Kita kembali ke data view. Untuk variabel kualitas audit yang merupakan data tipe kualitatif, kita ujinya agak beda. Yang pertama kita pilih analyze, descriptive statistic, kemudian kita pilih frekuensi. Setelah itu akan muncul tampilan frekuensi ini, kita masukkan variabel kualitas audit kita ke kolom variables. Seperti gini, kemudian jangan lupa checklist display frequency tables, kemudian klik OK. Ini adalah hasil uji untuk variabel kualitas audit. Selanjutnya kita akan uji multikolinearitas. Jadi uji multikolinearitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jadi model yang terbaik itu adalah model di mana tidak terjadi multikolinearitas atau hubungan antara variabel independen. Jadi untuk langkahnya pertama kita pilih analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian linear hingga muncul dialog box ini. Setelah itu kita masukkan variabel kualitas audit itu sebagai variabel dependent. Sedangkan variabel konsentrasi kepemilikan direktur, ukuran dewan direksi independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage itu sebagai variabel independence. Setelah itu kita pilih statistik, kemudian kita checklist estimate dan collinearity diagnostic. Setelah itu kita continue dan klik OK. Ini adalah hasil output untuk uji multikolinearitas. Setelah itu kita akan uji regresi logistik. Regresi logistik itu sebenarnya sama dengan analisis regresi berganda. Hanya karena variabel dependennya merupakan data berskala nominal atau bersifat dummy. Di sini kita menggunakan binary logistik karena variabel dependennya terdiri atas dua kategori, yaitu diaudit oleh Big Four atau non-Big Four. Untuk langkahnya kita pilih analyze, kemudian regression. Setelah itu kita pilih binary logistik. Hingga dia muncul dialog box ini, kita masukkan variabel kualitas audit sebagai variabel dependent. Setelah itu konsentrasi kepemilikan direktur, ukuran dewan direksi independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage, kita masuk ke kolom covariates ini. Kemudian metodenya kita pilih enter. Setelah itu pada option ini, kita checklist classification plot dan Hosmer-Limassol godness of fit ini. Setelah itu kita continue dan klik OK. Jadi ini adalah hasil output dari analisis regresi logistik. Nah, bagaimana caranya dengan save data uji kita dan hasil output kita? Kita bisa pilih file, kemudian save as. Setelah itu akan muncul tampilan ini. Kita bisa simpan ke dalam folder kita dengan nama file uji data. Kemudian kita bisa pilih save. Untuk hasil outputnya juga sama, kita bisa pilih file, kemudian pilih save as. Ini output uji data statistika penelitian.
Kemudian kita bisa pilih save. Jadi ini sudah berhasil di save. Jadi sekian dari langkah-langkah pengujian data dengan analisis regresi logistik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kemudian untuk langkah copy data tabel kita ke laporan, kita bisa dengan cara klik kanan pada data tabel yang kita ingin lakukan copy paste, kemudian klik kanan copy, setelah itu kita ke Word, dan paste dengan cara klik kanan, kemudian pilih keep source formatting ini. Nah, jadi ini datanya berhasil di copy paste di laporan. Untuk data lainnya juga bisa dengan cara yang sama. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit output kita. Jadi untuk uji deskriptif statistiknya ada variabel konsentrasi kepemilikan direktur, ukuran dewan, dewan direksi independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage. Untuk jumlah sampelnya sebanyak 292 karena sebelumnya kita telah hapus outlier sebanyak 32. Kemudian kita bisa lihat informasi berupa range, nilai minimum, nilai maksimum, sum, nilai rata-rata, standard deviation, dan variance-nya. Kemudian untuk variabel kualitas audit, kita bisa dapat informasi berupa bahwa non-Big Four ini sebanyak 169 atau 57,9%. Dan untuk Big Four sebanyak 123 atau 42,1%. Dan selanjutnya kita ke uji multikolineritas, itu kita bisa lihat dari tabel coefficient ini. Untuk kriterianya kita lihat bahwa apabila nilai VIF ini lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat multikolineritas antara variabel dan sebaliknya. Jadi kita bisa lihat bahwa angka VIF dari keseluruhan variabel menunjukkan bahwa angka lebih kecil dari 10. Maka model ini dinyatakan tidak terdapat multikolineritas antara variabel. Kemudian untuk uji regresi logistik, kita bisa lihat dari tabel. Yang pertama kita lihat dari model summary ini atau uji Nagelkar R-score. Jadi ini merupakan persentase kecocokan model. Pada output yang dihasilkan, terlihat bahwa R-score yang dihasilkan adalah 0,453 yang mengidentifikasikan bahwa model mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 45,3%. Sedangkan 54,7% lainnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Kemudian untuk uji Hosmer dan Lemos-Hill test ini kita lihat dari nilai signifikasi. Apabila nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka model sesuai dan sebaliknya. Jadi kita lihat outputnya, nilai signifikasinya sebesar 0,090 sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih besar dari 0,05 atau model sesuai. Kemudian untuk uji work-nya kita bisa lihat dari tabel variables in the equation. Kita kriterianya adalah nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan. Jadi sekian dari pembahasan output kita.